Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam lindungan dan selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fajri Yuda Pratama dengan BP 1910532041 akan menjelaskan pembahasan terkait sejarah penetapan standar akuntansi di negara Inggris. Untuk pembahasan kita pada pembahasan ini, yang pertama adalah sejarah perkembangan akuntansi di negara Inggris. Ini dibagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama, sekilas tentang negara Inggris, lalu sejarah perkembangan akuntansi di Inggris, lalu perkembangan konvergensi IFRS di Inggris. Kemudian untuk pembahasan kedua, sistem dan standar akuntansi di negara Inggris. Dan ini juga dibagi menjadi 2 subtopik. Yang pertama, regulasi dan pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait sejarah perkembangan akuntansi di negara Inggris. Subtopik yang pertama, sekilas tentang negara Inggris. Nah, negara Inggris ini adalah negara bagian dari Britania Raya atau biasa disebut sebagai United Kingdom atau disingkat UK. Britania Raya atau Inggris Raya adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. Britania Raya ini merupakan gabungan dari beberapa negara yang terdiri dari Inggris, Irlandia Utara, Wales, Skotlandia, dan beberapa negara kepulauan kecil di sekitar Britania Raya dengan Ratu Inggris sebagai pemegang kekuasaan kepala negara. Nah, kemudian Inggris ini telah memberikan pengaruh budaya dan hukum yang signifikan ke berbagai belahan dunia. Bahasa Inggris, gereja Anglikan, dan hukum Inggris yang menjadi dasar sistem hukum umum bagi negara lain di seluruh dunia berasal dan dikembangkan di negara Inggris ini. Dan sistem parlementer negara ini pun juga telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Nah, kalau kita lihat dari segi ekonomi, saat ini negara Inggris merupakan negara dengan salah satu perekonomian terbesar di dunia dengan produk domestik bruto per kapita rata-rata yaitu 22.907 pound sterling. Nah, Inggris untuk saat ini menerapkan sistem ekonomi pasar campuran, yakninya yang mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip pasar bebas namun tetap mempertahankan infrastruktur kesejahteraan sosialnya. Ekonomi Inggris menyumbangkan bagian terbesar bagi ekonomi Britania Raya yang PDB per kapitanya merupakan tertinggi ke-18 di dunia. Dan Bursa Efek London yang berlokasi di London merupakan bursa saham terbesar di Eropa. London juga merupakan pusat keuangan Britania Raya. 100 dari 500 perusahaan terbesar di Eropa itu berada di London. Kemudian jika kita lihat dari segi hukum, Inggris menggunakan dasar hukum Anglo-Saxon. Dasar hukum negara Inggris ini juga digunakan sebagai sistem hukum di Britania Raya. Anglo-Saxon ini merupakan dasar sistem hukum umum yang dipakai oleh kebanyakan negara persemakmuran dan Amerika Serikat. Esensi dari hukum Anglo-Saxon ini bahwa hukum ini dibuat oleh hakim atau jurisprudensi yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu. Keputusan pengadilan tertinggi United Kingdom ini bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Britania Raya atau United Kingdom merupakan anggota dari Uni Eropa atau disingkat UA, sehingga UK juga memakai hukum sipil milik UA yang terdiri atas Dewan Kehakiman Uni Eropa dan sebuah pengadilan hukum perdata untuk memandu pengadilan di Inggris dan Wales sebagai pengikut Uni Eropa. Kemudian untuk subtopik yang kedua dari pembahasan yang pertama tadi adalah sejarah perkembangan akuntansi di Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal yang secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi secara
komprehensif atau lengkap. Konsep kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan, kebenaran dan kewajaran juga berasal dari Inggris. Standar akuntansi keuangan di Inggris memiliki dua sumber utama, yaitu Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Seiring waktu, secara berturut-turut, Undang-Undang Perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai profesional. Selanjutnya, penetapan standar akuntansi di Inggris dikeluarkan dan dikukuhkan oleh 6 badan akuntansi. Yang pertama ada Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales. Kemudian ada Institut Akuntan Berizin Resmi di Irlandia, ada Institut Akuntan Berizin Resmi di Skotlandia. Kemudian ada Asosiasi Akuntansi Berizin Resmi dan Bersertifikat. Kemudian yang kelima, Institut Akuntan Manajemen Berizin Resmi. Dan yang keenam, Institut Keuangan dan Akuntansi Publik Berizin Resmi. Selanjutnya, pembahasan mengenai ulasan sejarah dari pengaturan standar akuntansi yang ada di negara Inggris. Ya, nah, pertama kita lihat di tahun 1942 atas permintaan Institute of Chartered Accountant in England and Wales pada tahun 1941 dibentuk The Taxation and Financial Relation Committee untuk meningkatkan kepercayaan terhadap akun-akun milik perusahaan dan mempublikasikan keabsahan informasi anggotanya. Kemudian pada Desember 1942 Recommendation on Accounting Principles adalah rekomendasi prinsip akuntansi yang dipublikasikan pada Desember 1942. Rekomendasi ini sudah diikuti oleh member institut yang tadi sebelum rekomendasi itu dipublikasikan sebagai panduan dalam praktek akuntansi. Kemudian pada tahun 1969, Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales merilis Statement of Intent on Accounting Standard pada 1970 pada tanggal 11 Desember yang berisi ketetapan petinggi Dewan Standar Akuntansi. Hal ini memaksa institut untuk mengambil langkah besar. Kemudian di Januari 1970 pada bulan ini, Institut Akuntan Berizin Resmi Inggris dan Wales menetapkan Accounting Standard Steering Committee ditandai dengan objek pengembangan kepastian standar laporan keuangan. Di tahun yang sama, The Irish and Scottish Institutes menjadi anggota Accounting Standard Steering Committee. Kemudian disusul Association of Certified Accountants, sekarang disingkat ACCA, dan The Institute of Cost and Management Accountants. Nah, di tahun 1971. Kemudian di April 1970, pada tepatnya 29 April 1970, Institut Akuntan Berizin Resmi Inggris dan Wales menerbitkan Survey of Published Accounts pada tahun 1968 sampai 69 yang menyorot kelanjutan derajat variasi perlakuan akuntansi saat itu. Presiden memanfaatkan peluang ini untuk mempersiapkan Institut Berizin Resmi Inggris dan Wales ke dalam pelaksanaan tujuan sesungguhnya. Kemudian pada tahun 1971, tepatnya pada bulan Januari, pernyataan pertama Standard Accounting Practice diterbitkan dengan keseluruhan 34 pernyataan, termasuk pernyataan revisi yang dirilis antara tahun 1971 dan 1990. Poin-poin SSAP telah mengatur Recommendation on Accounting Principles yang dibuat oleh Institut Akuntan Berizin Resmi Inggris dan Wales. Kemudian pada tahun 1976, CIPFA atau Institut Keuangan dan Akuntansi Publik Berizin Resmi bergabung dengan Accounting Standard Steering Committee, dan kemudian di tahun 1976 nama Accounting Standard Steering Committee dipersingkat menjadi Accounting Standard Committee beserta revisi konstitusinya. ASC menjadi komite gabungan dari 6 badan akuntansi di Inggris yang berhubungan dengan konsultatif komite
of Accountancy Bodies atau Komite Konsultatif Badan Akuntansi sampai pada tahun 1985. Kemudian ASC ini menjadi komite dari Komite Konsultatif Badan Akuntansi. Dan di tahun 1990 tahun ini pemerintah menetapkan Financial Reporting Council terbaru. Nah, Financial Reporting Council ini dibiayai oleh promotor laporan keuangan kedua turunannya. Yang pertama The Accounting Standard Board yang digantikan oleh ASC pada 1 Agustus 1950 dan Financial Reporting Review Panel. Lalu di tahun 2012 berdasarkan informasi saat Juli 2012 memungkinkan VRC atau Financial Reporting Council menyelesaikan bagian peraturan dengan peningkatan independen. Struktur yang baru dirasa lebih efektif bagi pemerintahan berdasarkan regulasi Financial Reporting Council di bawah tanggung jawab Financial Reporting Council. Sebagai hasil informasi, kode dan standar komite ditetapkan atas saran The Financial Reporting Council Board demi efektivitas framework United Kingdom kode dan standarnya. Dewan Akuntansi juga digantikan oleh Accounting Standard Board atau disingkat ASB. Kemudian di bulan November tahun 2012, The Financial Reporting Council menerbitkan standar baru, standar sebagai bagian United Kingdom Generally Accepted Accounting Principles Framework. Terdiri dari dua standar pelaporan keuangan, yaitu standar pelaporan keuangan 100 dan 101, yang mana yang standar keuangan pelaporan keuangan 100 ini membahas terkait application of financial reporting requirements. Kemudian untuk standar pelaporan keuangan 101 itu terkait kerangka pengungkapan pengurangan. Kemudian di tahun 2013 Financial Reporting Council menerbitkan standar pada bulan Maret sebagai standar akuntansi baru dan kewajiban pelaporan bagi entitas yang belum listing. Kemudian juga diterbitkan standar pelaporan keuangan 102 yang ini membahas terkait financial reporting standard applicable in the United Kingdom and Republic of Ireland. Lalu terkait financial reporting standard dan financial reporting exposure draft, ini seluruh standar akuntansi United Kingdom dibuat oleh Accounting Standard Board sejak 1 Agustus 1990. Walaupun FRC berkeyakinan bertanggung jawab terhadap regulasi standar akuntansi, seluruh standar akuntansi dibuat dan dikembangkan oleh Accounting Standard Board yang dikenal sebagai Financial Reporting Standard. Standar yang dibuat ini mencakup standar pelaporan keuangan untuk entitas yang lebih kecil. Standar ini juga mempelopori draft exposure yang lebih dikenal sebagai Financial Reporting Exposure Draft. Kemudian untuk subtopik ketiga yaitu terkait perkembangan konvergensi IFRS di Inggris. Dalam penyusunan Financial Reporting Standard, Financial Reporting Council yang selaku lembaga pembuat standar akuntansi di Inggris bekerja sama dengan berbagai pengatur standar lainnya seperti IASB, EFRAG, dan IFAS. Tujuannya adalah untuk selalu mengembangkan standar akuntansinya untuk terus menjadi lebih baik dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan para stakeholder akan informasi keuangan. Kerjasama yang dijalin khususnya dengan IASB mengakibatkan standar akuntansi yang berlaku di Inggris hampir sama dengan IFRS yang dibuat oleh IASB. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara standar akuntansi di Inggris dan IFRS. Berikut jabarannya. Yang pertama, IFRS yang diadopsi oleh Inggris itu tidak digunakan untuk laporan keuangan dari entitas kecil menengah, melainkan hanya digunakan untuk laporan keuangan dari entitas yang go public atau perusahaan-perusahaan besar. Untuk laporan keuangan dari entitas kecil menengah, United Kingdom itu menggunakan standar akuntansi sendiri yang bernama FRS SA. Kemudian konvergensi IFRS di United Kingdom dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah organisasi pemerintah itu menggunakan IFRS sebagai acuan pembuatan laporan keuangan.
Lalu yang kedua adalah organisasi amal itu tidak diperbolehkan menggunakan IFRS. Dan yang terakhir adalah untuk jenis organisasi sektor publik lainnya itu dibolehkan memilih untuk menggunakan IFRS atau juga Generally Accepted Accounting Principles. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu sistem dan standar akuntansi di negara Inggris. Subtopik yang pertama yaitu regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Ada dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Inggris. Yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Kegiatan perusahaan-perusahaan yang tergabung di kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut Undang-Undang Perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Ada 5 prinsip dasar dalam undang-undang yang dibuat tahun 1981 ini, yaitu yang pertama pendapatan dan beban didasarkan dengan dasar akrual. Kemudian aset dan kewajiban dalam setiap golongan dihitung secara terpisah. Kemudian yang ketiga, prinsip konservatisme atau kehati-hatian diterapkan dalam kerugian dan kewajiban yang ditemukan. Lalu penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, prinsip sebuah perusahaan yang berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Kemudian perkembangan susunan standar akuntansi yang ada di United Kingdom dimulai dari adanya rekomendasi prinsip-prinsip akuntansi pada bentuk Accounting Standard Steering Committee, kemudian berganti nama menjadi Accounting Standard Committee. Yang kemudian Accounting Standard Committee ini meresmikan Statement on Standard Accounting Practice, di mana Statement on Standard Accounting Practice ini dikeluarkan dan dilaksanakan oleh 6 dewan akuntansi yang semuanya dapat memveto standar tersebut. Kemudian Undang-Undang tahun 1989 membentuk sebuah Financial Reporting Council yang bertugas untuk mengawasi ketiga cabangnya. Yang pertama ASC atau Accounting Standard Committee, lalu yang kedua Urgent Issue Task Force, dan yang ketiga Financial Reporting Review Panel. Financial Reporting Council merupakan sebuah badan yang independen dan menyusun kebijakan umum tentang akuntansi di Inggris, di mana anggotanya diambil dari profesi akuntansi, industri, dan lembaga keuangan. Accounting Standard Board membentuk UITF dalam menanggapi masalah-masalah baru dan memberikan klarifikasi mengenai standar akuntansi dan regulasi yang ada pada UITF Abstract. Pada tahun 2000, Accountancy Foundation berfungsi mengatur dan mengawasi profesi audit. Namun pada tahun 2003, Accountancy Foundation dibubarkan dan fungsinya dipindahkan pada FRC, Professional Oversight Board, yang baru didirikan bertugas untuk mengawasi regulasi profesi audit dengan memantau aktivitas badan profesi akuntansi, termasuk pendidikan dan pelatihan, standar, perilaku profesional, dan disiplin. Kemudian kita masuk ke subtopik yang kedua dari pembahasan yang kedua tadi, yaitu terkait laporan keuangan di negara Inggris. Laporan keuangan di Inggris ini mencakup ada 7 laporan. Yang pertama laporan direktur, lalu akun laba dan rugi serta neraca, lalu laporan arus kas, kemudian ada laporan keseluruhan laba dan rugi, kemudian ada laporan kebijakan akuntansi, lalu catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir laporan auditor. Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi, dan perkembangan yang terjadi. Kejadian penting pasca penyusunan neraca, dividen yang dianjurkan, nama direktur dan pemegang sahamnya, dan kontribusi politik dan sumbangan amal. Laporan keuangan gabungan hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan induk. Kendali perusahaan cabang ketika perusahaan induk memiliki pengaruh dan kendali dominan terhadap perusahaan cabang, atau perusahaan induk dan cabang memiliki dasar yang sama. Keistimewaan lain laporan keuangan di Inggris yaitu perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Kelompok-kelompok kecil dan menengah dibebaskan dari penyusunan laporan gabungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan akuntansi di negara Inggris atau United Kingdom itu dipengaruhi oleh perkembangan hukum, politik, dan tuntutan dunia bisnis. Karena pemberi modal utama di Inggris berasal dari pasar modal yang salah satunya adalah London Stock Exchange.
maka akuntansinya memiliki fokus pada profitabilitas perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko bisnis. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Tuntutan-tuntutan dari para stakeholder yang tersebar luas menjadikan IFRS penting untuk diadopsi di Inggris. Inggris menggunakan IFRS untuk perusahaan go publik, dan untuk perusahaan lainnya diperbolehkan memilih menggunakan IFRS atau United Kingdom Generally Accepted Accounting Principles. Nah, kecuali untuk entitas yang bergerak di kegiatan amal itu digunakan United Kingdom Generally Accepted Accounting Principle dan tidak dibolehkan untuk menggunakan IFRS. Dalam perkembangannya, Inggris mengembangkan standar akuntansi untuk small medium enterprise yang berdasarkan IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2015. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.